sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Umi Mansuha. Nah, beliau ini sebagai seorang guru mata kuliah Akidah Akhlak di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kebetulan juga sekolahnya itu dulu saya menimba ilmu di dalam madrasah tersebut. Untuk lebih jelas dan lanjut pembahasannya langsung kita tanyakan kepada beliau. Baik Bu, untuk di sini saya ingin mengetahui bahwasanya apa saja yang berkaitan dengan mata pelajaran akidah yang Ibu rasakan selama mengajar gitu. Ya. Terima kasih. Untuk pelajaran akidah akhlak ini tentunya sangat memberikan efek yang signifikan bagi para siswa, karena sebagaimana sabdanya Rasulullah bahwasanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, tentunya agar akhlak para ini seorang siswa atau murid itu baik, tentunya kita harus dapat menyampaikan bagaimana materi maupun nanti memberikan contoh kepada para anak-anak didik. Terima kasih. Untuk materi akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah, kami menggunakan kurikulum yang sesuai dengan pemerintah, yakni kurikulum Merdeka. Nah, yang mana kurikulum Merdeka ini tidak hanya monoton pada pembelajaran di kelas, tapi kita juga berinovasi dengan kemajuan teknologi dan zaman. Nah, untuk pembelajaran biasanya pertama kita menggunakan metode ceramah. Setelah itu nanti kita memberikan contoh pada zaman dahulu kala itu dengan pembelajaran yang ada di video, atau kita memberikan pengajaran secara audiovisual. Anak-anak lebih tertarik dengan melihat gambar-gambar, animasi dan lain sebagainya, jadi tidak jenuh dalam kelas. Selain itu kami juga memberikan contoh, karena akhlak itu tidak hanya diomongkan, tapi anak-anak akan lebih terkena kalau mereka itu melihat prakteknya secara langsung. Bagaimana uswah yang diberikan seorang guru kepada muridnya, bagaimana uswah Rasulullah kepada kita kaumnya, seperti itu. Jadi untuk masalah kurikulum di madrasah tersebut ini menggunakan kurikulum Merdeka ya, Iya. yang mana tidak terbatas pada penjelasan seorang guru, akan tapi siswa juga diberi kebebasan untuk Iya. berinovasi dan lainnya ya. Iya. Nah, terus untuk tadi yang panjenengan jelaskan bahwasanya metode pembelajarannya ini ada juga, pertama kita menggunakan ceramah ya, Iya. pada umumnya, dan juga agar tidak menonton dikasih dengan metode pembelajaran audiovisual ya, Iya. dengan menayangkan video-video zaman dahulu dan juga nanti menjelaskannya gitu ya. Iya. Nah, kemudian saya juga ingin tahu pengalaman Ibu selama menjadi guru mata pelajaran akidah akhlak di tingkat SD di tingkat madrasah Ibtidaiyah ini. Pengalamannya ini sudah berapa lama menjadi guru? Sudah 12 tahun, karena saya mengajar semenjak tahun 2012. 12 tahun, itu waktu yang ya alhamdulillah. Ya, dan juga untuk berinteraksi dengan anak-anak itu harus butuh mental yang kuat, karena untuk mengkondisikan anak-anak usia kecil itu sulit sekali. Ada yang satu bisa duduk anteng, yang satunya aktif dengan psikomotoriknya, yang suka lari-larian seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai dalam mengatur kelas itu. Jadi pasti ada ya model siswa atau murid seperti itu. Nggak semua siswa itu bisa nurut gitu, karena memang karakteristik siswa itu berbeda-beda. Ya, betul. Berarti pengalaman Ibu sudah selama itu dan tahu ya dinamika di dalam kelas seperti apa selama pembelajaran gitu. Ya. Nah, pastinya itu kan ada kendala. Contohnya tadi kan kayak yang murid yang suka lari-larian, psikomotoriknya itu lebih aktif, dan juga ada yang sifatnya berbeda. Itu bagaimana kendala tersebut? Ya, kita dalam kurikulum Merdeka itu kan nggak harus pembelajaran fokus pada
bapak atau ibu guru, tapi kita harus bisa mengenal karakteristik siswa. Jadi ada namanya pembelajaran berdasarkan klasifikasi. Oh, anak yang suka ini cenderung pada otak kanan, kita beri pembelajaran yang seperti ini. Anak yang lebih cenderung ke otak kiri, kita beri pembelajaran model yang seperti ini. Jadi nggak harus satu model pembelajaran dalam satu kelas itu tadi, agar bisa mengkondisikan semua siswa itu tadi. Oh gitu ya Bu. Oke, jadi solusinya itu harus dari kebijakan seorang guru tersebut itu Iya. bisa menempatkan dan mengklasifikasikan murid tersebut yang seperti ini nanti gimana solusinya gitu ya. Iya. Jadi tidak dipukul rata di Nggak harus gitu, sama nggak sama pembelajarannya. ya. Memang itu tadi, kemampuan seorang siswa itu berbeda-beda. Dan apakah mungkin ada pelajaran tambahan di luar jam Ya, pembelajaran biasanya anak yang agak ini mentalnya agak, IQ-nya agak ini kurang, itu nanti kalau misalnya anak-anak sudah istirahat, kita kasih waktu 5 atau 10 menit untuk kita dekati sendiri. Intinya kita kayak kita privat gitu, biar pembelajarannya nanti itu lebih mengena. Kalau bersama-sama itu kan kurang bisa mengena. Kalau kita privat sekitar 5 atau 10 menit, baru nanti dia menyusul temannya yang lain untuk beristirahat. Oh begitu. Baik, terima kasih atas pengalaman dan penjelasan yang diberikan Ya, di sama-sama. kelas. Jadi intinya sebagai seorang guru guru madrasah, terutama pada bidang akidah akhlak ini sangat mulia Bu ya. Karena itu mengajarkan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah, yakni innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Bahwasanya Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak ya, pekerti diri. Nah, itu harus dijunjung tinggi ya. Jadi pentingnya akidah akhlak ini, seorang guru mengajarkan bagaimana akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan mengajarkan prakteknya ya. Iya. Tidak hanya teori tetapi juga Kita harus bisa ya, memberi bisa uswah. memberikan uswah, Betul. contoh juga ya. Di tanggung jawabnya juga tinggi, berat Iya. juga. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, semoga dengan adanya wawancara yang saya lakukan bisa menjadikan pengetahuan baru dan bisa menjadikan evaluasi dan motivasi bagi generasi-generasi bangsa. Ya, baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.